Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman cpns.com dengan judul gaji P3K paruh waktu sebesar 3,8 juta. Jam kerja part-time belum jelas. Nah, Bapak Ibu kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah Bapak Ibu, hingga saat ini belum ada regulasi yang bisa menjadi rujukan instansi untuk menetapkan berapa gaji P3K paruh waktu. Diketahui honorer yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi alias tidak lulus, maka dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Saat ini para honorer yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K 2024 tahap 1 sudah didorong cepat mengurus persyaratan untuk pengusulan nomor induk pegawai atau NIP P3K. Sementara bagi honorer yang tidak mendapatkan formasi belum tahu nasibnya ke depan. Jika benar akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu seperti dijanjikan, lantas kapan akan dilakukan? Kemudian berapa gaji P3K paruh waktu? Jika gaji P3K paruh waktu sama dengan yang diterima selama menjadi honorer, adilkah itu? Adilkah jika honorer K2 yang sudah puluhan tahun mengabdi tetapi tidak mendapatkan formasi dan diangkat jadi P3K paruh waktu dengan gaji minim, terlebih di daerah yang lemah finansial yang hanya mampu menggaji honorer tidak sampai 500.000 per bulan. Nah Bapak Ibu, apakah ini adil? Pertanyaannya bukan hanya soal berapa gaji P3K paruh waktu. Bagaimana mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu, kemudian kapan waktunya, dan bagaimana sistem kerja dan jam kerjanya juga belum diatur secara mendetail. Para pejabat terkait di daerah pun belum bisa memberikan jawaban ketika ditanya mengenai beberapa hal tersebut. Seperti berikut ini Bapak Ibu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri di Palembang pada Kamis 9 Januari mengatakan pihaknya masih menunggu bagaimana regulasi terkait dengan pengalihan honorer menjadi P3K paruh waktu. Adapun yang tidak masuk atau lolos P3K nantinya akan menjadi P3K paruh waktu. Namun kami masih menunggu bagaimana sistem paruh waktu tersebut, katanya. Berikut informasi terkait gaji P3K paruh waktu setara UMP. Kepala BKD Provinsi Gorontalo, Rifli Katili di Gorontalo pada Rabu 8 Januari mengatakan kemungkinan besar honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K 2024 tahap 1 tetapi tidak bisa mengikuti seleksi P3K tahap 2 akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Bagi honorer yang ikut seleksi memenuhi ranking dan kuota, maka otomatis menjadi P3K penuh waktu. Honorer yang lulus seleksi CASN dan P3K sesuai ranking dan kuota yang ada itu P3K penuh waktu, sisanya paruh waktu. Bedanya, P3K penuh waktu dapat gaji dan tunjangan sesuai regulasi, yang paruh waktu gajinya tetap seperti 2024, katanya. Jika tidak ada regulasi yang jelas mengenai gaji P3K paruh waktu, maka besaran gaji akan variatif, berbeda antar instansi Pemda, karena selama ini memang tidak ada keseragaman gaji honorer di seluruh Indonesia.
Begitupun jika gaji P3K paruh waktu disetarakan dengan UMP yang memang tidak sama. Diketahui, ada Pemda yang sudah menyatakan akan menggaji P3K paruh waktu setara UMP, yakni Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. Nah, Kepala BKPSDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susanti, mengatakan pegawai honorer yang tidak lulus seleksi P3K 2024 tahap 1 akan dialihkan sebagai P3K paruh waktu. Mereka yang tidak lulus P3K akan menjadi P3K paruh waktu dengan honor sebesar UMP tanpa tunjangan, kata Kepala BKP SDMD Provinsi Babel Susanti di Pangkal Pinang pada Jumat 10 Januari. Diketahui, UMP 2025 Provinsi Babel sudah ditetapkan, yakni sebesar Rp3.876.600. Nah, dengan demikian, jika pernyataan Susanti diwujudkan, maka gaji P3K paruh waktu di lingkup Pemprov Babel yaitu sebesar Rp3.876.600. Nah, Bapak Ibu, ini artinya untuk P3K paruh waktu di lingkup Pemprov Babel gajinya melebihi dari gaji P3K penuh waktu. Berikutnya terkait jam kerja P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, hingga saat ini juga belum jelas bagaimana mekanisme kerja dan jam kerja P3K paruh waktu. Apakah jam kerja P3K paruh waktu juga separuh dari jam kerja P3K penuh waktu? Alex Denny saat menjabat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB pernah beberapa kali menyampaikan penjelasan mengenai hal tersebut. Seusai uji publik RUU ASN di Universitas Negeri Semarang pada Rabu 26 Juli 2023, Alex sempat menyinggung konsep P3K part-time. Alex Denny mengatakan bahwa konsep paruh waktu bagi P3K adil bagi tenaga honorer. Alex Denny menjelaskan, pendapatan yang diterima pekerja honorer selama ini tidak akan turun setelah berstatus P3K paruh waktu. P3K bekerja paruh waktu memastikan solusi pendapatan mereka tidak berkurang, tetapi jam kerja disesuaikan agar lebih adil, ujarnya. Nah, saat itu Alex Denny mengatakan dengan konsep paruh waktu, tenaga honorer bisa memaksimalkan waktu yang dimilikinya untuk mencari tambahan penghasilan setelah jam kerjanya di instansi pemerintah usai. Dengan konsep kerja penuh waktu seperti selama ini, kata Alex, tenaga honorer wajib berada di instansi tempatnya bekerja selama jam kerja penuh, padahal tugasnya tidak seharian penuh. Misalnya sebagai guru honorer datang ke situ atau ke sekolah walaupun enggak ngajar. Ini kan enggak fair. Membayarnya tidak cukup baik, tetapi waktunya dikonsumsi secara penuh, katanya. Menurutnya, dengan konsep P3K part-time, guru masih bisa mendapatkan tambahan pendapatan di luar gaji sebagai ASN. Guru di daerah tertentu, misalnya matematika, yang dapat kelas cuma 2 kali seminggu. Dengan paruh waktu, selain mengajar di situ, bisa juga ngajar di sekolah swasta, madrasah, atau buka les, terang Alex Denny. Alex juga mengatakan bahwa konsep P3K paruh waktu bisa diterapkan hampir di seluruh bidang pekerjaan, mulai pemerintahan, pendidikan, hingga kesehatan, sehingga tidak menemui kendala berarti. Misalnya pranata komputer, guru mata pelajaran tertentu yang ngajarnya seminggu 2 kali, kemudian nakes perawat. Dokter juga sama, bisa bekerja paruh waktu di puskesmas, rumah sakit swasta, atau buka praktik di rumah, terangnya. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami, menambah wawasan, dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.